Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kalau kita coba buka dalam seluruh kitab suci, termasuk dari Injil atau potongan Injil yang tadi kita dengarkan, kita akan menemukan atau akan melihat bahwa kisah kelahiran Perawan Maria sendiri tidak disebutkan, kecuali bahwa dalam pembicaraan tadi akhirnya disinggung juga nanti Lukas juga akan mengungkapkan yang sama, bahwa Santa Perawan Maria adalah pribadi masih keturunan Daud yang dijanjikan oleh Allah sendiri akan melahirkan atau akan menurunkan Immanuel atau menurunkan Yesus sang penyelamat. Karena melalui Perawan Maria lah Allah berkenan menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu banyak orang yang bertanya, terutama dikaitkan dengan banyaknya peringatan dan perayaan sekitar Perawan atau Bunda Maria, tetapi tidak banyak di dalam kitab suci disinggung tentang riwayat hidupnya. Maka banyak orang yang bertanya, mengapa kok kisah tentang kelahiran Bunda Maria tidak dikisahkan di dalam kitab suci, khususnya di dalam Injil? Jawabannya adalah jawaban kembali kepada maksud utama dari Injil dituliskan. Bahwa Injil dituliskan pertama-tama untuk mewartakan warta keselamatan Allah sendiri. Jadi fokus utamanya bukan Yesus dan keluarga besarnya, apalagi riwayat Yesus dan keluarga, sahabat, dan kerabatnya. Bukan. Fokus dari Injil adalah karya keselamatan Allah. Maka kita bisa mencermati dalam 4 Injil itu. Di manakah karya keselamatan Allah itu terjadi atau mencapai puncaknya, mungkin lebih tepat kita sebut begitu. Karya keselamatan Allah mencapai puncaknya atau pusatnya ada di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti kalau punya waktu luang, apalagi ini di tahun kitab suci dan di bulan kitab suci, bisa mencoba untuk membuka-buka kitab suci dan mencoba menghitung-hitung. Misalkan saja, Matius yang terdiri dari 28 bab itu, seberapa banyak yang dipakai oleh penginjil untuk mengisahkan tentang sengsara, berarti mulai dengan Minggu Palma atau malam perjamuan terakhir sampai kebangkitan Yesus. Kemudian nanti dibandingkan dengan yang lain, yang kisah yang terjadi selama 33 tahun itu. Sementara itu kisah tentang sengsara, wafat Yesus itu sampai kebangkitannya kalau kita lihat nanti sebenarnya kan cuma terjadi dalam waktu 3 hari. Seberapa banyak bab yang dipakai untuk melukiskan itu, baik dalam Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Dan nanti Anda sekalian akan mengerti apa yang saya maksudkan, bahwa fokus dari Injil, fokus dari warta sukacita yang kita hidupi setiap saat ini adalah justru dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itulah yang menjadi peneguh iman dan harapan kita, bahwa Allah amat menyayangi manusia, bahkan untuk itu Allah berkenan untuk menjelma di tengah-tengah kita sebagai manusia. Ia rela menderita sampai wafat, bahkan wafat dengan mati di salib, dan kemudian untuk membuktikan bahwa yang wafat itu sungguh akhirnya berkuasa atas kehidupan dan juga akhirnya atas kehidupan kita secara abadi. Maka kemudian Allah membangkitkan Yesus dari alam maut. Saudara-saudari yang terkasih, semua itu terjadi berkat kesediaan salah satu orang
yakni Bunda Maria, yang rela untuk menanggapi tawaran atau permohonan Allah untuk bekerja sama, merelakan dirinya menjadi bunda bagi Yesus putranya. Oleh karena itu, kalau hari ini kita bersama-sama merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita sebenarnya merayakan justru pesta keselamatan kita, seperti yang tadi diungkapkan dalam pembuka, bahwa perayaan pesta kelahiran Santa Perawan Maria mendengungkan atau menggaungkan kembali kepada kita bahwa keselamatan Allah semakin dekat dengan kita. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini kita bersama-sama merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria atau pesta semakin dekatnya karya keselamatan kepada manusia, sekaligus juga menjadi semacam undangan kepada kita semua, supaya kita juga akhirnya bisa dan boleh menanggapi karya keselamatan itu dengan penuh sukacita. Kita bersukacita bukan hanya karena kelahiran Santa Bunda Maria, tetapi karena karya keselamatan Allah yang juga tersedia bagi kita berkat kelahirannya. Kita bersukacita bukan hanya karena kelahiran Bunda Maria di dunia, tetapi karena kelahiran kita bersama-sama manusia di dalam hadirat Allah di Firdaus kembali. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan memohon kepada Tuhan, semoga kita juga meneladan Santa Perawan Maria yang merelakan atau menyediakan hidupnya, dirinya untuk dipakai menjadi penyalur rahmat keselamatan Allah kepada kita manusia. Maka harapannya bahwa kita juga masing-masing akan menyediakan hidup dan diri kita untuk menjadi penyalur rahmat keselamatan yang sudah terjadi melalui Yesus Kristus itu kepada siapa saja. Undangan ini adalah undangan yang tidak pernah mengenal batas dan tidak mengenal atau tidak membeda-bedakan orang. Siapa saja diundang untuk melakukan hal yang sama, menanggapi tawaran yang sama, sama-sama menjadi penyalur bagi karya keselamatan Allah itu. Jalannya adalah jalan iman, harapan, dan kasih. Semoga berkat kelahiran Santa Perawan Maria, rahmat keselamatan juga menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Amin.